high school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Reminta Batu sebagai dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis. Perkenalkan, nama saya Herina Melinda. Saya sebagai moderator dari kelompok 6. Nah, anggota dari kelompok 6 itu ada Antania Restu Salvia, Adinda Arzeti, dan Elvira Putri Ananda. Dan yang terakhir yaitu ada saya sendiri, Herina Melinda. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai mengemas pesan untuk produk dan mengorganisasikan pesan untuk rapat serta meeting. Langsung saja untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan membacakan tentang yang pertama ada isi pesan. Dalam proses komunikasi, pemasaran adalah hal yang penting diperhatikan. Seperti cara penyampaian pesan. Jadi pesan yang disampaikan ke audiens juga harus disesuaikan dengan tujuan pemasaran. Pesan tersebut mengandung informasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan bentuk yang disesuaikan dengan pengemasan pesan yang menarik agar dapat mencapai tujuan dari pemasaran itu sendiri. Nah, ada beberapa aspek dari penentuan isi pesan, yaitu yang pertama ada logis dan rasional. Isi pesan yang logis dapat diartikan sebagaimana produsen menyampaikan hal-hal yang bersifat objektif seperti kualitas, mutu, nilai, ekonomi, dan komponen dalam produk yang sifat daya tarik rasional diperlukan untuk memberikan pengetahuan kepada audiens terhadap konten atau pesan yang akan disampaikan. Apabila informasi sudah disampaikan dengan baik, maka audiens juga dapat mengenal produk maupun jasa yang dipromosikan. Nah, yang kedua ada customization. Customization mempunyai batasan-batasan tersendiri. Pengemasan dan penyampaian pesan yang dituangkan dalam bentuk produk harus berisi ulasan secara pihak manapun. Yang ketiga ada humor. Humor bisa menjadi salah satu aspek untuk menarik konsumen. Produsen bisa menyisipkan kata-kata humor pada produk untuk menjadi ciri khas atau pembeda dengan produk lainnya. Yang keempat ada entertainment atau entertain. Entertain dalam proses perencanaan isi pesan ini perlu diperhatikan agar produk tetap menarik di mata audiens. Yang terakhir ada interaksi. Interaksi yang dihasilkan oleh sosial media, marketing juga dirasakan oleh berbagai pihak lain berkaitan dengan dampak yang dihasilkan karena adanya interaksi yang terdapat pada sosial media. Tujuannya untuk memperkuat hubungan antara produsen dengan konsumen sehingga meningkatkan loyalitas dari sisi konsumen sendiri. Segitu saja materi yang saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Adinda Arzeti. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Sebelum mengenal lebih lanjut lagi ke materi, apa sih yang dimaksud dengan produk? Menurut Will Coulter, produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Produk juga diklasifikasikan menjadi dua, yaitu jasa atau barang. Biasanya produk jasa hanya bisa dirasakan, yaitu intangibles, sedangkan produk barang bisa dilihat dan dirasakan atau tangible. Adapun nih indikator kualitas produk, salah satunya yaitu kemasan. Di tengah persaingan dalam memasarkan produk, beberapa kalangan baik produsen maupun pengamat pemasaran, nah biasanya menganggap berpromosi lewat media cetak atau lewat media elektronik ini belum cukup memuaskan untuk mempengaruhi konsumen. Adapun salah satu cara yang dijadikan alternatif oleh produsen yaitu berpromosi lewat kemasan. Apa sih yang dimaksud dengan kemasan? Kemasan ini merupakan proses yang berkaitan dengan pembuatan wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Nah, adapun nih fungsi mendesain kemasan bagi kesuksesan brand atau merek. Yang pertama sebagai alat komunikasi. Desain kemasan adalah bisnis kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, cita, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar dapat dipasarkan. Yang kedua, sebagai alat identifikasi dalam pemasaran. Nah, biasanya desain kemasan ini berfungsi mengkomunikasikan perbedaan produk dengan produk lainnya dengan secara visual dari
tampilan sudut kemasannya. Tanpa desain kemasan, produk tersebut tuh akan terlihat sama dengan produk lainnya. Adapun mengemas pesan melalui kemasan sebagai berikut. Yang pertama ada menggunakan logo yang sesuai. Nah, keberadaan logo ini yang baik memiliki filosofi tertentu. Contohnya seperti brand Coca-Cola. Nah, logo yang digunakan Coca-Cola ini lebih menonjolkan pada nama lengkap merek tersebut. Yang kedua ada menulis pesan dari brand. Biasanya berupa tagline atau slogan. Nah, kalau tagline ini terdiri dari atas kalimat pendek atau berupa deskripsi pendek mengenai produk. Kalau slogan ini biasanya diciptakan hanya sementara dan tidak long lasting dan merupakan moto produk. Nah, contohnya yaitu pada brand Nike yang memiliki tagline Just Do It. Nah, tagline dari brand ini memiliki pesan yaitu untuk memotivasi orang-orang yang sedang ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Yang ketiga ada menciptakan pesan yang sesuai untuk merefleksikan brand gaya komunikasi yang dipilih harus disesuaikan dengan brand kita. Nah, contohnya iklan elemen. Nah, iklan elemen ini identik dengan branding maskulin, cowok-cowok yang maco, cowok-cowok yang berotot. Nah, dalam kemasannya juga memiliki warna-warna yang gelap setiap kemasan produknya. Yang terakhir ada mendesain template dan menciptakan standar untuk kebutuhan marketing strategi branding selanjutnya. Nah, ketika kita berpromosi melalui lewat media sosial atau yang lain, kita hanya menggunakan template yang sama. Segitu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alfirda untuk pemaparannya. Untuk Baik, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Adinda Arjeti. Baik, untuk materi selanjutnya tentang perumusan pesan melalui digital marketing. Nah, perumusan pesan melalui digital marketing itu ada 3. Yang pertama ada caption. Caption adalah potongan teks pendek di bawah sebuah gambar dalam yang bisa kita temukan di dalam buku, majalah, koran, atau sosial media seperti Instagram dan Facebook untuk mendeskripsikan gambar tersebut. Ada pelaku usaha yang hanya fokus pada caption yang menarik, tetapi foto produknya biasa aja. Dan pesan yang disampaikan caption yang diunggah lebih jelas dalam mempromosikan produk. Nah, contoh caption ini yang bisa kita temukan di dalam sosial media seperti Instagram, misalnya ada promosi tentang contohnya beli 2 gratis 1 yang biasanya digunakan pada promosi makanan di media sosial. Yang kedua ada hashtag atau tagar. Nah, hashtag atau tagar dalam format pesan adalah salah satu penguat bagi setiap perusahaan atau brand yang memasarkan produknya atau penjualannya yang berbasis digital marketing menggunakan media sosial. Nah, hashtag atau tagar itu dapat membantu postingan untuk membantu suatu postingan agar dilihat lebih banyak orang. Misalnya, bisa menggunakan hashtag atau tagar seperti hashtag style atau hashtag outfit. Nah, yang ketiga ada call to action. Nah, dalam format pesan ini, call to action adalah suatu tulisan atau kalimat yang mendorong pelanggan atau audiens untuk melakukan action. Misalnya seperti membeli suatu produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Nah, biasanya call to action ini menggunakan kalimat-kalimat ajakan. Contohnya seperti call to action dalam sosial media, yaitu follow us atau share atau like gitu dan komen di bawah ini. Saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Adinda atas ini akan disampaikan oleh Antania. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, saya izin 2 device. Nah, jadi materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu tentang mengorganisasi pesan untuk rapat.
Jadi, terdapat sejumlah pengertian tentang rapat, yaitu yang pertama dari Faisal tahun 2020, dikutip dari Jurnal Optimasi Manajemen Rapat di masa pandemi COVID-19 berbasis Smart Rekayasa. Menurutnya, rapat merupakan suatu bentuk media komunikasi kelompok yang resmi yang bersifat tatap muka, yang sering diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik itu swasta maupun pemerintah. Lalu, pengertian yang kedua, rapat menurut Puri yang dikutip dalam bukunya Besta di tahun 2019, rapat ini merupakan untuk membahas dan memecahkan suatu masalah dengan cara bertatap muka untuk menyatukan pemikiran guna melaksanakan urutan tertentu. Pada rapat dilakukan pengambilan keputusan dan pemberian saran ataupun ide untuk penyelesaian masalah. Nah, jadi di antara dua pengertian itu bisa diambil kesimpulan nih teman-teman. Rapat ini atau meeting merupakan media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka dan sangat penting diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik itu swasta maupun pemerintah, untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah untuk pengambilan keputusan. Jadi rapat ini merupakan bentuk komunikasi yang dihadiri oleh beberapa orang untuk membicarakan dan memecahkan masalah tertentu, di mana melalui rapat berbagai masalah dapat dipecahkan dan berbagai kebijaksanaan itu dapat dirumuskan. Nah, lalu apa sih bedanya antara rapat bisnis dengan rapat umum atau rapat biasa gitu ya? Nah, jadi rapat secara umum nih sejatinya tidak secara umum dengan rapat memiliki perbedaan yang mendasar gitu teman-teman. Keduanya menjadi salah satu media komunikasi dan koordinasi yang digunakan dalam suatu organisasi bisnis maupun non-bisnis untuk membahas atau mendiskusikan suatu isu atau masalah yang sedang dihadapi. Yang membedakannya tuh hanyalah konteksnya teman-teman. Jadi kayak bisnis dan non-bisnis gitu. Nah, rapat bisnis ini berbicara tentang kegiatan bisnis dan tujuan bisnis, dan pada akhirnya rapat bisnis ini memperoleh keuntungan gitu. Nah, di samping itu, rapat bisnis umumnya bersifat resmi atau formal. Nah, sementara rapat non-bisnis ini orientasi dan tujuannya ini bukan berorientasi pada bisnis. Misalnya untuk tujuan sosial kemasyarakatan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Jika kita lihat dari sisi formal, adalah formal dan tidak formal. Rapat non-bisnis yang dilakukan oleh instansi pemerintah itu bersifat formal, sedangkan rapat non-bisnis yang dilakukan oleh warga masyarakat itu biasanya untuk membahas kebersihan dan kepedulian lingkungan. Nah, bahasannya juga tuh termasuk ke tidak formal dan cenderung kayak santai, luwes, dan kayak mengalir gitu aja gini. Nah, contohnya ya bisa kalian lihat lah di sekeliling kalian kayak rapat-rapat ketua RT atau rapat-rapat bapak-bapak lingkungan di kalian itu kan lebih ngalir aja gitu kan ya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari rapat itu sendiri, yaitu yang pertama untuk memecahkan atau mencari jalan keluar suatu masalah, yang kedua untuk menyampaikan sarana koordinasi, keempat sebagai forum silaturahmi dan demokrasi yang diharapkan peserta rapat dapat ikut berpartisipasi pada masalah-masalah yang sedang dikemukakan yang baik antara peserta rapat dengan perusahaan atau organisasi. Yang keenam, menampung semua permasalahan dari arus bawah atau para peserta ya. Nah, yang terakhir ini sebagai sarana untuk bernegosiasi. Kemudian selanjutnya jenis-jenis rapat. Nah, jenis-jenis rapat ini yang pertama yaitu rapat informasi yang merupakan pertemuan informasi yang diadakan oleh dua orang atau lebih untuk menyampaikan sebuah. Nah, informasi yang diberikan ini harus jelas, singkat, padat, menarik, dan tidak terlalu luas. Jadi istilahnya tuh kayak nggak ngaler kidul gitu teman-teman. Nah, informasi yang akan disampaikan dapat berupa informasi umum, yaitu informasi rutin dan strategis. Contohnya, kayak misalkan seorang manajer pemasaran dapat menginformasikan tentang data penjualannya itu per semester gitu. Nah, yang kedua, jenis rapat yang kedua ini rapat motivasi.
Gunanya untuk memotivasi peserta pertemuan atau rapat, hal ini dapat dicontohkan seperti manajer penjualan memotivasi tenaga penjual atau reseller agar selalu dapat meningkatkan kinerja penjualnya secara maksimal agar target penjualan perusahaan itu dapat meningkat per tahunnya gitu teman-teman. Lalu jenis yang selanjutnya, rapat partisipasi. Nah, untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam pertemuan rapat, dalam hal ini diperlukan kemampuan untuk mendengarkan dengan baik dalam memahami cara berpikir orang lain dan lebih menghargai ide, gagasan, atau cara pandang peserta pertemuan lainnya. Selanjutnya, selain ada jenis, rapat juga ada sifatnya, teman-teman. Nah, rapat berdasarkan sifat ini, yang pertama, ada rapat formal yang merupakan pertemuan yang diadakan dengan adanya rencana sebelumnya, sesuai dengan aturan yang sudah berlaku, dan semua peserta rapat akan menerima undangan. Lalu ada rapat informal yang merupakan pertemuan yang berdasarkan sebuah rencana yang resmi gitu. Terus yang selanjutnya itu rapat terbuka, merupakan rapat yang dapat dihadiri oleh seluruh anggota dalam organisasi. Materi pertemuan yang akan dibahas pun adalah masalah yang tidak bersifat rahasia, karena kan terbuka ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir ini, sifat yang terakhir ini kebalikan dari rapat terbuka, yaitu rapat tertutup. Nah, rapat tertutup ini merupakan rapat yang diadakan oleh kelompok tertentu dalam suatu organisasi. Biasanya yang sedang dibahas hal-hal yaitu kayak bersifat rahasia atau dalam artian belum diketahui oleh publik gitu. Jadi kebalikan dari rapat terbuka. Mungkin itu saja yang bisa saya mohon maaf dan terima kasih. Akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Antania atas pemaparannya. Selanjutnya itu mengenai teknik atau prosedur rapat bisnis yang akan disampaikan oleh saya. Oke, teknik atau prosedur rapat bisnis. Nah, dalam teknik atau prosedur rapat bisnis ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada persiapan. Untuk menyelenggarakan rapat kurang lebih meliputi 5 aspek, yaitu yang pertama ada tujuan. Nah, di mana dalam tujuan ini kita harus menentukan topik apa yang akan kita bahas, apa itu mengenai berbagi informasi, membuat keputusan, atau bahkan memecahkan masalah. Nah, yang kedua ada peserta. Berdasarkan tujuan tersebut, kita dapat menentukan peserta yang relevan, siapa saja yang harus diundang. Jika berdasarkan perannya, kita perlu mengundang pemimpin rapat, peserta, penyaji, dan juga pecatat atau notulensi. Selanjutnya yaitu ada agenda. Nah, dalam agenda ini kita perlu mengkoordinasikan dulu kepada peserta akan diadakannya rapat bisnis ini. Oke, yang selanjutnya itu ada pengorganisasian pesan. Seperti apa sih cara mengorganisasikan pesan yang panjang dan kompleks? Nah, kita memerlukan outline untuk memvisualisasikan hubungan bagian yang satu dengan yang lain. Garis besar outline yaitu digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada mulailah dengan ide pokok. Yang kedua nyatakan, itu ada ilustrasi dengan bukti-bukti. Nah, pengorganisasian pesan juga ada yang berupa lisan. Nah, yang berupa lisan itu yang pertama ada pembukaan. Di mana saat pembukaan itu buatlah kalimat yang menarik mungkin sehingga peserta dapat menerima pesan itu dengan baik. Yang kedua yaitu ada penyampaian substansi pesan. Yang ketiga ada penutup. Nah, di dalam penutup ini berilah kesimpulan dan saran. Yang keempat ada gaya bahasa. Usahakan saat kita memulai suatu rapat bisnis, alangkah baiknya kita memberikan suatu rapat bisnis dengan cara ada gaya bahasanya agar si para peserta dapat memahami apa yang kita sampaikan. Nah, yaitu yang kelima ada fasilitas rapat, di mana teman-teman semua pasti tahu ya saat kita mengadakan rapat, kita pasti membutuhkan lokasi, ruangan, mic, bangku-bangku, atau yang lainnya. Oke, yang kedua, selain persiapan, kita juga memerlukan akan melaksanakan pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan ini, setiap peserta bertanggung jawab karena pemimpin rapat harus memberikan kepemimpinan yang efektif. Dalam pelaksanaan ini, sang pemimpin rapat harus benar-benar efektif dalam memberikan pemaparannya. Jangan sampai dalam rapat tersebut malah bertele-tele dan yang ada tidak efisien.
Nah, dalam pelaksanaan rapat ini juga harus adanya notulensi, karena nanti di akhir harus adanya, nah, yang ketiga itu penyelesaian, di mana setelah penyelesaian ini kita si ke sekretaris harus menyimpulkan dari hasil rapat tersebut. Oke, seperti itu. Cukup sekian pemaparan yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya itu ada studi kasus yang akan disampaikan oleh Elvirda. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu yang kami ambil dari studi kasus yaitu fruit gum blueberry dari Lotte. Fruit gum blueberry ini merupakan produk bubble gum dari Lotte. Nah, keunggulan produk ini dengan menawarkan produk fruit gum blueberry ini dengan rasanya yang memang benar rasa buah asli dan sangat juicy. PT Lotte Indonesia sendiri dalam menciptakan strategi pemasaran yang tepat bagi fruit gum blueberry dengan menciptakan merek, kemasan, warna, gambar buah blueberry ini yang lebih ditonjolkan. Dengan cara ini, konsumen melihat kemasan tersebut akan mengerti bahwa permen tersebut memang rasa buah blueberry. Salah satu media komunikasi yang terpenting yang dimiliki oleh blueberry ini sebagai produk adalah kemasannya. Kemudian positioning yang dimiliki blueberry ini adalah memposisikan wanita yang dewasa, aktif, stylish, dan modern. Dari positioning yang ada tersebut dapat dijabarkan bahwa blueberry ini memiliki beberapa nilai. Yang pertama ada nilai fungsional. Nilai fungsional ini mengandung bahwa fruit gum blueberry ini adalah produk bubble gum yang mempunyai kandungan rasa buah asli yang segar dan baik untuk kesehatan. Yang kedua yaitu nilai emosional, yaitu bahwa blueberry adalah produk bubble gum yang menawarkan desain yang unik dan menarik yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain. Dan nilai estetikanya itu bahwa blueberry ini menawarkan suatu nilai gaya hidup tersendiri yang aktif, stylish, dan modern yang sangat memperhatikan estetika. Menjadi nilai tambah bagi calon konsumen dalam merasakan benefit yang dimiliki oleh fruit gum blueberry. Nah, penjabaran positioning merek tersebutlah yang dikomunikasikan oleh blueberry melalui prinsip desain kemasan yang berkaitan dengan warna, tipografi, struktur, kemasan, dan citra. Disimpulkan bahwa komunikasi yang disampaikan oleh suatu kemasan tidak hanya berasal dari satu komponen saja, tetapi disampaikan dalam satu kesatuan dengan komponen lainnya. Segitu saja pemaparan dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Elvirda atas pemaparannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.